Kita mulai. Mata kuliah yang saya berikan pada semester ini adalah Mekanika Rekayasa Statis Tidak Tertentu untuk program sarjana terapan TRP PBS Fakultas Vokasi ITS. Ya, materi daripada mata kuliah ini adalah pengertian deformasi. Kemudian perhitungan deformasi balok dan portal dengan cara unit load. Berikutnya adalah perhitungan penurunan titik simpul pada konstruksi rangka batang. Berikutnya adalah perhitungan statika dengan cara consistent deformation. Dan perhitungan statika dengan cara cross. Yang terakhir adalah garis pengaruh balok menerus. Untuk modul pertama, modul untuk minggu ke-1, ke-2, dan ke-3 ini, kita akan membicarakan materi masalah deformasi. Nah, dengan cara unit load nanti, dan penurunan titik buhul pada konstruksi rangka batang. Ya, kita lanjut dengan materi yang pertama adalah deformasi. Deformasi disebut juga perubahan bentuk. Terdiri dari defleksi atau penurunan atau pergeseran, notasinya adalah delta atau del, kemudian rotasi atau perputaran sudut, notasinya adalah theta atau v. Saudara lihat di sini, pada balok yang ditumpuk oleh peletakan roll maupun sendi, diberi beban merata kilometer, balok tersebut akan melendut seperti ini, Ini yang disebut penurunan di titik B atau delta VB. Ini yang disebut rotasi di A atau theta A. Ini yang disebut rotasi di C atau theta C. Kalau peletakan saudara jepit bebas, sudah bebani beban P di sini, dia akan melendut begini, Nah, ini adalah penurunan di titik A atau delta VA. Ini adalah rotasi di titik A atau theta A. Melendutnya memang tidak sama dengan yang di atas. Kalau pada jepit bebas, dia akan melendut mepet dulu seperti ini, baru turun. Karena apa? Karena peletakan jepit itu mempunyai reaksi momen. Berbeda dengan roll dan sendi yang tidak punya reaksi momen. Begitu dibebani, dia langsung akan melendut seperti ini. Sehingga rotasi di A dan rotasi di C akan kelihatan. Ya, ini gambar lendusan dan rotasi pada struktur. Sudah bisa melihat ini lebih jelas sekali ya. Gambar ini lebih jelas. Jadi ini cantilever atau jepit bebas. Diberi beban seperti ini. Dia akan melendut begini. Mepet dulu baru turun. Kemudian ini balok sederhana. Dibebani beban P begini. Dia akan melendut seperti ini. Alasannya apa? Tadi sudah dijelaskan. Kalau jepit mempunyai reaksi momen. Sedangkan roll dan sendi tidak punya reaksi momen. Lanjut, sekarang bagaimana cara menghitung deformasi dengan cara unit load. Rumusnya adalah delta maupun theta itu sama dengan integral M besar M kecil dx per EI. Apa M besar itu? M besar itu adalah persamaan momen akibat beban luar. Sedangkan M kecil adalah persamaan momen akibat beban unit. Untuk aturan M-nya positif atau negatif, kita lihat seperti ini saja. Yang searah jarum jam positif, yang berlawanan jarum jam negatif. Kita pakai aturan seperti waktu saudara menghitung reaksi perletakan di semester 1 saja. Kemudian selanjutnya, apabila yang ditanyakan adalah penurunan vertikal atau delta V, beban unitnya adalah P sama dengan 1 vertikal. Kalau ditanyakan delta H atau pergeseran horizontal, beban unitnya adalah P sama dengan 1 horizontal. Kalau ditanyakan rotasi atau theta, beban unitnya M sama dengan 1. Beban unit ini saudara bebankan terserah saudara. Ya, terserah saudara. Nanti kalau hasilnya dari integral saudara adalah negatif, berarti delta atau theta saudara berlawanan arah dengan beban unit yang saudara tadi bebankan. Jadi saya ulangi,
waktu membebankan beban unit ini terserah saudara. Artinya bagaimana? Kalau delta V itu beban unitnya P1 vertikal, boleh dari atas ke bawah, boleh dari bawah ke atas. Begitu juga delta H, beban unit P sama dengan H1 horizontal, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Kemudian rotasi, beban unitnya M sama dengan 1, boleh searah jarum jam, boleh berlawan jarum jam. Hanya saja diingat, kalau hasilnya negatif, berarti arah daripada delta maupun theta saudara berlawanan dengan arah beban unit tadi yang saudara bebankan. Sebagai contoh seperti ini contohnya soal balok. Perletakannya jepit di C, ini di A ada beban 4 ton. Di A ada beban 4 ton, AB adalah EI, BC adalah 2 EI. AB adalah 2 meter, BC adalah 8 meter. Yang ditanyakan adalah besar penurunan di titik B dari konstruksi ini. Jadi untuk menggambar atau untuk menghitung persamaan M besar memakai gambar ini. Kalau untuk menghitung M kecil, sudah pakai P sama dengan 1 diletakkan di titik B. Karena apa? Karena yang ditanyakan adalah delta VB. Karena yang ditanyakan adalah delta VB. Jadi, saya ulangi, untuk menghitung M besar, saudara memakai gambar ini. Untuk menghitung M kecil tergantung dari pertanyaannya. Kalau yang ditanyakan penurunan di titik B, berarti P sama dengan 1 diletakkan di B, terserah saudara. Boleh dari atas ke bawah, boleh dari bawah ke atas. Ya, ini, nah seperti ini ya. Jadi gambar yang atas ini untuk menghitung M besar. Gambar yang bawahnya ini untuk menghitung M kecil. Karena tadi ditanyakan delta VB, berarti P sama dengan 1, saya letakkan di B. Ini terdiri dari 2 segmen, AB dan BC. Karena ini peletakanmu jepit bebas, sebaiknya atau untuk mudahnya, saudara memandangnya ke arah bebas. Kalau saudara memandang ke arah jepit, saudara harus menghitung seluruh reaksi di jepit. Untuk tidak harus menghitung reaksi di jepit, maka matanya saudara itu harus lihat ke arah bebas. Kita mulai. AB. Saudara berdiri di antara AB, matanya lihat ke A. Berarti M besarnya adalah min 4X. AB itu 0 sampai 2. Ini EI. M besar min 4 kali X. Ya. M kecilnya, gambar ini, lihat ke sana tidak ada beban. Berarti M kecilnya 0. Kemudian berikutnya untuk BC, batas limitnya 0 sampai 8. Ini BC adalah 2 EI. Maka M besarnya adalah min 4 kali 2 plus X. Min 4 kali 2 plus X. M kecilnya adalah min 1 kali X. M kecilnya min 1 kali X. Ya, seperti yang saya gambar di sini. Ini M besar, M kecil, M besar, M kecil sudah ada. Sehingga delta VB saudara adalah integral M besar dikalikan M kecil. Integral M besar dikalikan M kecil didapatkan delta VB saudara positif, maka arahnya ke bawah. Sama dengan arah pada waktu P sama dengan 1 tadi saudara bebankan di B kan arahnya ke bawah. Hasilnya delta VB-mu positif, berarti dia memang benar-benar ke bawah. Berikutnya, sama saja ini soal berikutnya, dicari besar penurunan di C, berarti otomatis nanti P sama dengan 1 diletakkan di C. P sama dengan 1 diletakkan di C. Ya. Jadi gambar yang atas ini untuk ngitung M besar, gambar yang bawah ini untuk ngitung M kecil. Di sini P sama dengan 1 saya letakkan di C, tapi saya letakkan dari bawah ke atas. Kalau yang contoh tadi dari atas ke bawah, terserah saudara. Untuk menghitung M kecil, P sama dengan 1-nya boleh dari bawah ke atas, boleh dari atas ke bawah. Jadi sama saja seperti tadi, kita lihat selanjutnya, ini bagian DC, ya, M besarnya plus 2X berputar searah jarum jam, M kecilnya 0. Ya.
Kemudian bagian CB 0 sampai 4 batas limitnya. EI juga M besarnya plus 2 kali 2 plus X. Plus semua ya karena muternya searah jarum jam. M kecilnya min 1X karena berputarnya berlawanan jarum jam. Kemudian bagian BA 0 sampai 8. Ini tadi 0 sampai 4 ya. Bagian CB 0 sampai 4 saya keliru tadi. Bagian BA 0 sampai 8 ini 2EI. M besarnya berarti plus 2 kali 6 plus X, kemudian Q besarnya ini kali setengah X. Ya. Saya ulangi, 2 kali 6 plus X, Q besarnya ini kali setengah X. Q besarnya adalah 1 kali X kali setengah X. Sedangkan M kecilnya sama dengan 1 kali 4 plus X min 1, karena dia berputar berlawanan jarum jam, kali 4 plus X. Selanjutnya sudah masukkan di rumus tadi, delta VC sama dengan M besar kali M kecil dx per EI. Saudara dapatkan delta VC saudara adalah negatif. Artinya apa? Artinya arah delta VC itu berlawanan dengan arah P sama dengan 1 yang tadi saudara bebankan. Tadi saudara bebankan pada titik C kan dari bawah ke atas. Karena hasilnya negatif, berarti delta VC saudara ganti positif, arahnya dibalik ke bawah. Delta VC saudara ganti positif, arahnya ditarik ke bawah. Ya, oke.